Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Aini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Apa Alhamdulillah, kabar? alhamdulillah baik, Ibu. Ya, Pak. Selamat pagi, Bu. Pagi, Pak. Ya, Senang sekali bisa berjumpa dengan Ibu Aini lagi ya di PI keempat ini. Eh, Ibu tentunya pada pertemuan pagi ini sudah mengetahui alurnya, Bu ya, iya, alur PI kita iya, ya. Bapak. Kita akan mengadakan observasi di kelas dan tentunya Ibu sudah mempersiapkan Bu segala administrasinya dan juga perlengkapan simulasi nanti ya. Alhamdulillah sudah, Bapak. Ya itu RPP ya Bu. Betul, Ya, Bapak. Bu, boleh saya lihat? Boleh, mau, Ya, Bapak. terima kasih. Lengkap, Pak. Di situ sudah penilaian, RPP hingga LKPD, bahan ajar, semua sudah saya cantumkan di situ. Oh iya, baik. Terima kasih ya Bu ya. Ya, Pak. RPP-nya sudah lengkap dan sudah memenuhi pembelajaran diferensiasi dan KSM. Iya, Bapak. Baik, sebelum kita ke kelas kita percakapan observasi ya Bu ya. Baik, Bapak. Bisa Ibu berbagi kepada saya tentang tujuan pembelajaran yang akan nanti disampaikan Bu di kelas? Materinya pertama Pak, maaf, materinya tentang fiil amr dan fiil nahi karena saya pembelajaran bahasa Arab. Oh iya. Ya, di kelas 11 yang akan saya masukin nanti pada pembelajaran. Ya, adapun tujuan pembelajarannya melalui pembelajaran dengan metode problem based learning, siswa atau peserta didik mampu untuk membuat fiil amr dan fiil nahi dengan cermat. Lalu yang kedua yaitu peserta didik mampu untuk mentasrif atau ya, menguraikan kata dalam fiil amr dan fiil nahi. Lalu yang ketiganya yaitu peserta didik mampu untuk membuat ungkapan sederhana atau kalimat sederhana yang berkaitan dengan ungkapan memerintah dan melarang atau fiil amr dan fiil nahi sesuai dengan struktur kebahasaan. Wah, luar biasa sekali ya. Tujuan pembelajarannya sudah sangat jelas, sistematis, dan tentunya akan sesuai dengan materi yang sudah berlangsung ya Bu ya di pelajaran bahasa Arab ya. Tentunya tujuan pembelajaran ini harus memiliki batasan-batasan agar tetap sesuai dengan koridor um, materi ajar ya Bu ya, dan area yang tentunya harus memiliki area dan juga cakupan yang terarah. Nah, bagaimana Bu tentang area pengembangan yang ingin dicapai dari pembelajaran nanti di kelas? Baik Bapak, adapun area pengembangan yang akan ingin saya capai dalam pembelajaran nanti gitu. Yang pertama ada beberapa area ya Pak. Jadi saya akan fokus kepada 3 kategori. Di mana nanti dari setiap kategorinya itu terdiri dari beberapa aspek. Nah, adapun kategori pertama yaitu saya ingin dalam area mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman. Gitu. Adapun aspeknya diantaranya yaitu kenyamanan lingkungan belajar, gitu. Lalu penggunaan komunikasi yang positif, lalu seperti yang sudah kita pelajari yaitu budaya positif penerapannya, lalu juga yang pastinya saya ingin memberikan mereka motivasi dalam setiap pembelajaran. Nah, adapun kategori kedua yaitu saya ingin memandu proses belajar mengajar yang efektif, Pak. Nah, adapun aspeknya yaitu tentunya dari pembukaan gitu, proses pembukaan dalam pembelajaran yang ingin saya tekankan situ salah satunya yaitu KSE, ada muatan-muatan sosial emosional itu dalam aktivitas pembelajaran, yaitu nanti ada saya simpan di awal pembelajaran dan di akhir juga Pak. Nah, lalu adapun yang aspek yang selanjutnya yaitu pendekatan dalam mendampingi murid. Jadi saya ingin mendampingi mereka secara nyaman dalam pembelajaran, gitu, sehingga mereka enjoy gitu dalam pembelajarannya.
Nah, lalu adapun penggunaan strategi pembelajaran, yaitu tadi Pak, strateginya saya menggunakan model problem based learning di situ, karena di situ nanti anak akan dituntut untuk mengamati serta memecahkan sebuah masalah. Itu nanti mereka secara mandiri akan belajar bagaimana mereka bisa mengatur itu Pak, masalah itu, sehingga mereka nanti mampu untuk dengan mandirinya mereka akan bisa mengambil keputusan-keputusan yang ada di dalamnya. Nah, lalu tadi ada pembukaan dan yang ingin saya strateginya juga ada penutupan dalam proses belajarnya. Tentunya di dalam penutupan ini saya akan tekankan dalam refleksi. Nah, karena dari refleksi itu kita jadi tahu Pak bagaimana pembelajaran kita gitu. Di situ kan Pak, jadi kita bisa ada kekurangannya dan kelebihan untuk perbaikan kita ke depannya. Nah, adapun kategori ketiganya yaitu saya ingin melakukan asesmen dan menyediakan umpan balik. Ya, nah, aspeknya yaitu pemberian umpan balik dan pelaksanaan asesmen. Saya juga menerapkan asesmen diagnostik di awal sebelumnya juga, di mana nanti itu akan menjadi pembagian kelompok seperti itu secara mandiri dan secara individual. Oh, baik, terima kasih Bu. Luar biasa tadi persiapannya kelihatannya sangat matang dan juga terkonsep ya Bu. Tentunya tadi sudah mulai menyampaikan tentang strategi ya, strategi pembelajaran yang akan diterapkan di kelas. Bisa berbagi lagi, diperluas lagi strategi yang memang sesuai dengan pembelajaran bahasa Arab ya Bu, bahasa pelajaran yang memang saya pribadi itu sangat unik dan tentunya saya ingin juga belajar tentang bahasa Arab dan strategi yang akan dipersiapkan. Baik Bapak, yang berbicara tentang strategi, pastinya sebelum pembelajaran itu merupakan senjata untuk kita sebagai guru ya Pak, agar kita bisa menerapkan pembelajarannya dengan efektif. Dan alhamdulillah saya sudah menyiapkan beberapa strategi sebelum saya melakukan pembelajaran. Yang tentunya yang pasti yang utama itu kita harus menyiapkan RPP Pak. Saya mempersiapkan RPP karena RPP ini sangat penting Pak supaya pembelajaran kita juga terarah ya Pak ya, jadinya seperti itu. Nah, adapun RPP yang sekarang saya buat itu ada yang berbeda Pak. Jadi saya di sini menggunakan RPP yang diferensiasi. Ya, diferensiasinya itu saya letakkan dalam diferensiasi konten, produk dan proses Pak. Ketiganya ada. Nah, selain itu saya juga menambahkan dalam RPP itu dengan RPP KSE Pak. Itu ada keterampilan sosial emosionalnya di situ, di mana KSE itu ada dalam bagian pembukaan dan penutupan di situ Pak. Saya sebutkan KSE-nya. Karena menurut saya KSE ini penting Pak untuk zaman sekarang gitu di pembelajaran para peserta didik kita. Jadi dari KSE itu kita sebagai guru jadi lebih bisa memahami gitu bagaimana peserta didik kita gitu ya, jadi memahami mereka sesuai kebutuhan mereka gitu. Dari segi emosi juga kita bisa lebih paham. Dari situ jadi pembelajaran bisa lebih efektif lagi. Nah, lalu strategi kedua yang saya persiapkan yaitu saya melakukan asesmen diagnostik di awal Pak. Ya, sebelumnya saya sudah melakukan asesmen ini, yaitu salah satunya dalam asesmen kebutuhan murid dari gaya belajar Pak. Karena menurut saya itu penting, karena nanti di dalam pembelajaran saya jadi bisa lebih tahu gitu anak itu apakah masuk kepada auditorika, visualkah atau kinestetika gitu. Karena ketika kita mengelompokkan mereka secara tempatnya, mereka akan lebih enjoy gitu dalam melakukan pembelajarannya seperti itu. Nah, lalu pengetahuan awalnya pun akan jadi lebih terlihat Pak. Jadi nanti saya rasa mereka bisa bekerja samanya pun bisa sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing Pak, seperti itu. Wah, luar biasa. Terlihat dan tersusun dan terencana sangat baik sekali Bu penyampaian tadi, dan saya sudah tidak sabar ini ingin observasi di kelas ya Bu. Baik Bapak. Bagaimana anak-anak sudah dipersiapkan Bu? Alhamdulillah Pak, sudah saya kondisikan. Baik, kalau begitu bisa kita mulai ke kelas ya Bu? Bisa Bapak, terima kasih Pak saya ucapkan sebelumnya. Oh iya. Ya, sebelum
sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ya coba tolong Raisul Fasal, Aina Raisul Fasal, ya ketua kelasnya, ya Daudi tolong dipimpin untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Terima kasih. Alhamdulillah, semoga pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Ya baik, sebelum pembelajaran, di awal pembelajaran Ibu mau mencek kehadiran terlebih dahulu ya. Seperti biasa di dalam cek kehadiran ini kita berliterasi. Laisa kul hadir au hadirah ya, walakin mufradat lugha al-arabiyah. Oke. Baik, isma'u jayidan, dengarkan baik-baik. Ya. Aditya. Aywa. Bunga. Aywa. Daudi. Masya Allah. Diana. Aywa. Nilam. Novita. Sakit, marido. Oke, Putri. Aywa. Ratu Dinke. Masya Allah. Rafli. Marid. Gaib. Gaib. Aywa. Salsa. Masya Allah. Berarti gak boleh bohong ya. Kulil haqqa walau kana murron katanya. Berkatalah yang benar walaupun itu pahit. Serisa. Syifa. Ayo. Ahsantum. Ya, baik. Jadi yang sakit itu ada Eis, ada Novita, dan Rafli Gaib ya, tanpa keterangan. Ya mudah-mudahan teman kalian yang sedang sakit, Allah segera sembuhkan. Amin. Dan kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sabahul khair. Sabahul nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah bil khair. Ya. Ma hadzal yaum? Yaumul Khamis. Yaumul Khamis. Aywa, ba'da yaumul Khamis? Ba'da yaumul Jum'ah. Ba'da yaumul Isnin? Yaumul Selasa. Ya udah, kalian tolong periksa dulu kebersihannya, kerapihan bajunya ya. Jangan sampai ada sampah di sekelilingnya karena kita mau thalabul ilmi nih. Ya, jadi upayakan keadaan bersih dan rapih ya. Nah, karena innallaha yuhibbul mutatahhirin, karena Allah sangat menyukai sesuatu yang indah dan bersih. Kalian keadaannya gimana tadi? Kaifa halukum? Alhamdulillah. Ya, betul. Ini semua dalam keadaan baik-baik saja? Benar nih. Tidak semua dalam keadaan bahagia? Iya. Ketika ditanya baik-baik aja Bu, tapi ketika ditanya bahagia. Nah, oke, baik. Coba sebelum kita mulai pembelajaran kita, Ibu ingin mengajak kalian terus lagi hembuskan sambil kalian bayangkan hal-hal yang selama ini sudah kalian perjuangkan. Kalian bisa masuk sekolah, kalian bisa berada di sini dengan nyaman. Tuh. Meskipun kalian datang ke sekolah dengan berbagai macam ragam keadaan. Ada yang merasa di rumahnya sudah banyak masalah, ada yang di rumahnya memang baik-baik saja, ada yang punya tanggung jawabnya juga yang besar. Kalian coba, sudah sejauh ini cobaan, ujian, gitu. Kalian bisa sampai di sini, ya.
hal-hal yang membuat kalian sedih, coba tolong dibayangkan hal-hal yang kalian sedih. Boleh yang kalian merasa kesel banget sama hal itu, ya. Tapi kamu buang itu semua. Coba sambil menarik nafas kalian, tarik nafas. Wah, mencoba untuk buang itu, karena itu hanya akan menjadi beban dan penyakit di dalam diri kalian. Ikhlaskan hal-hal yang sudah terjadi di dalam hidup kalian, ya. Sehingga kalian harus hanya memikirkan hal-hal yang kalian syukuri sampai hari ini. Ada di sini, masih sekolah. Tarik nafas lagi sambil bersyukur. Bayangkan hal-hal indah kalian, ya. Sudah sejauh ini kalian kuat dalam menghadapi segala hal. Oke, baik, boleh buka matanya. Jangan nangis. Gimana? Lebih plong rasanya? Lebih plong ya? Ya, ada kalanya kita juga harus punya jeda untuk menarik nafas, ya, menghilangkan rasa lelah itu. Udah agak santai, rileks, kesepakatan belajar kita ada beberapa. Boleh nanti, ya, seperti yang sudah-sudah, hadir tepat waktu, ya, jangan ke kantin dulu, hadir tepat waktu, saling menghargai ya. Ketika nanti teman ada yang presentasi, ketika nanti kamu bekerja sama dengan teman, saling menghargai pendapatnya. Menjaga kebersihan, tadi sudah ya, kelasnya alhamdulillah rapi. Tolong dipertahankan dari pagi sampai sore, sampai pulang lagi ya. Ingat, pakaian kalian harus tetap bersih ya. Hindari dari najis karena kalian akan melaksanakan apa? Sholat zuhur. Materi minggu lalu kita itu tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Ada? Ya. Apa Dimas? Dari tentang Asmaul Ayam. Apa itu Asmaul Ayam? Asmaul Ayam adalah hari-hari. Nama-nama hari. Oke. Bisa sekalian sambil disebutkan apa itu nama-nama hari dalam seminggu bil lughah al-arabiyah. Yang pertama Yaumul Ahad, itu Ayo. adalah hari Minggu. Yang kedua Yaumul Isnain, itu adalah hari Senin. Ya. Yang ketiga adalah Yaumul Sulasa, Ya. hari Selasa. Yang keempat Yaumul Arbiyah, itu hari Rabu. Yang kelima Yaumul Khamis, itu hari Kamis. Yang keenam Yaumul Jum'ah, itu hari Jum'ah. Yang ketujuh Yaumul Sabti, itu hari Sabtu. Ya. Oke, baik ya, sampai kedai. Hari ini kita akan belajar tentang, ada yang bisa membacakannya? Fi'il amr ya, dan fi'il nahi. Oke. Fi'il amr dan fi'il nahi. Ada yang tahu apa itu fi'il amr? Ma huwa fi'lul amri? Ada kata sini Bu, ada Bu. Kata kerja perintah. Oke. Kalau fi'il nahi, kata kerja larangan. Oke. Ketika Ibu menyebutkan fi'il amr atau kata kerja perintah, apa yang ada di dalam benak kalian? Kata kerja apa? Misalkan perintah. Contohnya, duduklah, apa? Minumlah, bangunlah. Oke, coba pagi ini berapa perintah yang diri kalian lakukan atau mungkin kalian yang memerintah kepada orang lain? Apa yang sudah? Bacalah. Oke. Mandilah, bangunlah, salatlah, makanlah, minumlah. Bacanya? Artinya? Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, ya. Oke, Iqra artinya bacalah. Berarti jelas ini adalah fi'il amr, ya, kata kerja perintah. Betul, ini adalah kata kerja perintah. Baik ya. Nah, di sini kita akan mempelajari tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, Ibu izinkan Ibu membacakan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Nah, di sini nanti kamu harus seperti apa ya? Melalui pembelajaran berbasis saintifik dengan model problem based learning, peserta didik mampu 1.
memahami perubahan kata fiil amr. Ya, bagaimana cara membuat fiil amr ya kepada fiil nahi dengan benar ya. Di sini bukan kepada ya, tapi dan ya. Dan fiil amr dengan benar. Nah, adapun ini yang keterampilannya kamu membuat kalimat ya nanti di akhir. Nah, lalu ini teknik penilaiannya ada 4 ya. Teknik penilaian yang akan Ibu ambil dalam pembelajaran kita kali ini ada 4. Yang pertama yaitu nilai spiritual. Ya, artinya tadi kamu dari mulai berdoa, bersyukur gitu. Apa dulu? Ice breaking. Oke, kita ice breaking dulu. Sini, unzur, wastami, wa'aidnya ini fiil amr semua nih. Ya, oke. Kita nyanyi ya, ice breakingnya ya. Oke. Tuhan masa? Tuhan masa? Tapi rasa? Basket reject? Tuh, sampai kiadat? Tapi kiadat? Basket reject? Tapi rasa? Tuhan masa? Oke ya, oke. Kalian boleh amati gambar-gambar di depan. Ya, silakan dilihat. Ya, boleh sambil diskusi sama teman di situ kira-kira apa ya? Oke, berdiskusi atau belajar ya. Ini ya, ada ya. Ini bukan, ini bisa. Ya, betul. Ini berarti belajar kan? Nah, berarti kalau jadi kata kerjanya belajar lah. Indonesia seperti itu ya, belajarlah. Oke, kalau yang ini menulislah, betul. Dari banyak gambar ini, apakah ada yang tahu dari bahasa Arabnya apa? Ya, apa boleh Daudi? Ikra yang mana? Oh, ini ya. Pertanyaannya, kamu kalau mau menyuruh atau memerintah kepada teman kamu, misalkan untuk jangan membuang sampah, dalam bahasa Arab ada yang tahu? Nggak tahu. Belum, baik. Nah, nanti kita akan belajar. Silakan kamu, di sini ada video tentang pembelajaran kita. Silakan kamu amati, cermati. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan tanya ya. Boleh sambil dicatat yang perlunya. Yaitu huruf-hurufnya harus terang, karena itu orang yang diajak berbicara. Jadi kalau Nahnu min firqah isnen. Ismi Ratudin Kayudia. Ismi Repa Mariska. Wa ismi Sipa Rahma Padilla. Wa ismi Nilam Puspita. Wa ismi Andita Firmansyah. Wa ismi Ridwan Firmansyah. Nuridu an nuqaddima lakum drama fi'il amar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Posisi jangan belakang. Ini ya. Waalaikumsalam. Ijlisu Repa wa Nilam wa Wasipa wa Ridwan wa Adit. Kaifahalukum? Alhamdulillah bi khair. Kam sa'atul an? Limada wasalat lil tawa? Anta milina minal umur. Laqad akaltum ya rifaq? Awas. Ana lama. Hasanan idzan uquli. Na'am Ratu. Ma muhimatul an? Muhimah sona awarakat yajiba marsumatan wa maktubatan wa mahfuzatan. Huna mayyastati'u al-rasma ursumi hadhil muhimah. Summa mangkutubihi uktubi hadhil muhimah. Na'am Ratu. Summa mayyahfazu Anak-anak. ifadhi hadhil nasu. Na'am Ratu. Lakuma ya rifat
Iqra'a hadzal kitab. Naam Ratu. Ya Ridwan, la tanam. Afwan, naam Ratu. Uskut, uskut. La tatakalam. Udrusa. Naam Ratu. Alhamdulillah ya, tadi Ibu sudah menyelesaikan pembelajaran di kelas. Saya juga sudah mengobservasi. Bagaimana perasaan Ibu? Senang, lega, puas, atau bagaimana Bu? Saya lega, bercampur aduk sih Pak Campur perasaannya aduk Pak. ya. Lelah juga mungkin ya. Lelah, Iya. senang Iya. gitu Pak, seperti itu karena Iya. saya bersyukur bisa diobservasi gitu oleh Bapak. Nampak jelas saya melihat juga anak-anak antusias ya Bu ya, dan keaktifannya. Nah, melanjutkan tadi pagi kita sudah melakukan percakapan pra observasi, yaitu Ibu juga sudah menyampaikan tujuan pembelajaran sesuai dengan RPP, berdiferensiasi dan KSE yang telah Ibu persiapkan. Boleh berbagi dengan saya Bu, apakah tujuan pembelajarannya memang sudah sesuai, sudah tercapai atau belum Bu? Ya baik Bapak, terima kasih. Alhamdulillah Pak, kalau yang saya rasakan gitu dan saya melihat tadi pembelajaran yang sudah saya rencanakan dan saya laksanakan itu tujuannya sudah tercapai Pak. Ya, karena dari awal sampai akhir gitu, dari mulai apalagi pas bagian mereka mempelajari, melatih, mempresentasikan, semua sudah tercakup gitu tujuan pembelajaran dari semuanya itu Pak. Iya, baik ya Ibu ya. Memang tadi sudah tujuan pembelajaran juga Ibu sampaikan ke siswa ya. Tadi sebelum memulai kegiatan inti pendahuluan Ibu sudah menyampaikan, dan itu merupakan hal yang memang mendasar dan perlu dilakukan terus menerus ketika kita memulai pembelajaran ya. Dan selanjutnya Bu, ada hal yang ingin saya ketahui, Ibu izin bisa berbagi kepada saya karakteristik pembelajaran bahasa Arab itu seperti apa Bu, sehingga dibandingkan dengan pelajaran yang lain, terutama di kelas yang tadi Ibu berikan pembelajaran. Ya baik Pak, izin menyampaikan bahwa karakteristik pembelajaran bahasa Arab itu mungkin karena kita berbicara tentang pembelajaran bahasa gitu ya Pak ya, bahasa itu merupakan sebuah keterampilan gitu, dimana banyak aspek-aspek yang harus dicapai. Mungkin kalau tadi di dalam kelas yang tadi saya sampaikan itu, yang saya observe, yang kita sama-sama observe Pak, yang saya lakukan pembelajaran, bahwa kelas itu merupakan kelas yang beragam. Nah, ya karena kan tapi dengan saya melakukan dia asesmen diagnostik, saya jadi bisa lebih mengarahkan gitu ke mereka, jadi tahu. Nah setelah saya melakukan tes itu, akhirnya ada perubahan Pak dalam pembelajaran bahasa Arabnya gitu. Mereka yang audio itu lebih senang mendengarkan penjelasannya gitu, walaupun tidak melihat pun mereka sudah paham gitu Pak. Nah berbeda dengan yang visual Pak, ketika saya menjelaskan gitu dari awal sampai akhir, ketika mereka ini apa Bu gitu. Tapi ketika langsung konkret Pak, tadi kan saya melakukan pembelajarannya ada diferensiasi kontennya juga ya Pak. Saya ada ada videonya gitu, langsung ada auditorinya gitu, ada alat peraganya juga gitu Pak, ada kartu-kartu kan, ada kartu-kartu pembelajarannya gitu, dan langsung dipraktekkan. Kalau karena tadi tentang fi'il amr, jadi ya ketika jalan-jalanlah gitu, dan mereka saya tanya di awal tentang apa yang sudah kamu perintahkan hari ini, nah mereka jadi nyambung gitu Pak situ.
Nah, alhamdulillah Pak kalau karakteristiknya pembelajaran ini karena keterampilan jadi harus banyak prakteknya gitu, seperti itu Pak. Jadi praktek sih Pak, lebih kepada praktek dalam kehidupan yang menyangkut pautkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Betul sekali gitu. ya. Memang Bu, saya mengobservasi tadi pembelajaran yang terlihatan rumit gitu, fil amar, fil nahi ya, itu seakan-akan menarik dengan pembagian diferensiasinya gitu, presentasi murid sesuai dengan gaya belajarnya itu kelihatan sangat menarik. Siswa juga terlihat antusias, tertawa, dan ceria sekali gitu. Menyenangkan bahasa Arab ini yang terlihat bahasa yang pelajaran yang agak kaku menjadi lebih dinamis di tangan ibu ya, ketika semua itu skenario pembelajarannya tersusun rapi sekali ya, luar biasa ya Bu. Ya, luar biasa Ibu. Jadi selain mengajar sesuai materi yang ibu ampuh itu bahasa Arab, juga ibu ingin mengkampanyekan, ingin lebih memperkenalkan bahasa Arab di tingkat sekolah ya, terutama di SLTA, agar anak-anak kita ini bisa menguasai bahasa agamanya gitu. Betul Pak, karena Iya. menurut saya kalau tingkat SMA ini kan Pak, kesehariannya mereka sudah jauh dari yang namanya mempelajari ini Pak. Saya lihat ketika mereka belajar lagi di sini, yang tadinya awal mereka nulis huruf nyambung lupa gitu, karena sekarang mereka masih mempelajari gitu Pak. Jadi seperti itu. Sebelum ibu melakukan pembelajaran tadi pagi ya Bu ya, ibu tentunya bisa merefleksikan diri ya, kemampuan saya apakah cukup baik atau sangat baik gitu ya. Dari awal sebelum memulai pelajaran ibu merasa bahwa kalau kita membuat ukuran ya Bu, yaitu ibu kemampuannya dari skala 1 sampai 10 itu Bu, dari sebelumnya Bu ya, sebelum pembelajaran ini ibu skalanya mana tuh Bu? Menurut saya kalau sebelumnya Pak ya, Ya sebelum ada di rentang 6 gitu Pak. rentang 6 Skala 6. skala 6. Nah kalau sekarang gimana Bu menurut ibu? Oh, kalau dilihat dari yang sudah saya lakukan, Iya. Saya kalau menurut saya sudah bertambah Pak. Bertambah, Dari 6 ya. menjadi ada di 8 lebih gitu, 8, 9 Pak di situ. Wah, iya. Karena tujuan pembelajarannya sudah tercapai Betul gitu Pak. Di sekali. situ saya lihat 8 atau 9 gitu. Iya, 8 atau 9. Iya. Kalau saya boleh diperkenankan menilai ya, berkenan ya mungkin sudah titik 9 gitu. Oh iya, alhamdulillah, skalanya Pak. ya. Iya. Berarti ada peningkatan yang sangat luar biasa ya Bu. Iya, terima kasih. Iya. Karena tadi memang saya sudah memvalidasi semuanya melalui observasi ya, dari pagi ya melakukan lalu observasi, sekarang di pasca observasi Bu, ibu bisa menuntun diri ibu dalam diri ibu ya, bisa menggali lagi kebermaknaan yang sudah dilakukan selama pagi hari sampai saat ini. Ibu bisa berbagi saya untuk merefleksikan diri Bu. Ini Pak, yang hari ini kalau biasanya saya merefleksi pembelajaran kepada peserta didik itu ya Pak ya. Ya paling sama Pak, saya merefleksikan bahwa yang saya rasakan terlebih dahulu ya Pak, yang saya rasakan terlebih dahulu dari pelaksanaan pembelajaran ini, saya merasa bercampur aduk Pak. Awalnya yang saya merasa takut, bisa nggak ya gitu, maksudnya ini diterapkan gitu di peserta didik kita gitu, dan apalagi dengan tugas yang berbeda-beda gitu Pak. Memang mungkin belum menyeluruh ya Pak ya, bisa dilihat tadi masih ada yang malu-malu, Betul, ya. belum percaya diri. Nah dari situ merupakan PR gitu Pak buat saya, bagaimana saya bisa menggiring mereka yang belum percaya diri gitu, seperti itu ya. Jadi PR-nya saya mungkin harus lebih menyeluruh nih kepada semua peserta didik agar sama rata mereka bisa aktif dalam pembelajaran, seperti itu Pak. Nah, lalu mungkin itu Pak, kelemahannya saya belum bisa untuk artinya menyeluruh sampai ke ininya gitu Pak, yang lainnya sampai ini ya, belum terlalu, masih ada yang harus saya perbaiki
memperbaiki. Mungkin kalau dari kelebihannya ya saya bisa menerapkan sistem positif gitu, anak bisa ada punya kesadaran diri, manajemen diri, keterampilan berrelasi, gitu. Mereka sudah mampu untuk mengambil keputusan. Salah satunya mereka mempresentasikan dengan baik, Pak, gitu, seperti itu, Pak. Oh iya. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya, atas keaktifannya, dan juga kebaikan Ibu kepada murid, dan juga saya juga mengucapkan terima kasih kepada murid-murid Ibu di kelas karena bisa bersemai bersama kita. Sebelumnya ya, saya ucapkan semoga tetap semangat selalu ya Bu, tetap sehat menjalani tugas dan profesi, dan bisa menggerakkan komunitas belajar di lingkungan sekolah SMA N1 Pedes. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.